Jauh di masa depan, kelebihan populasi hampir menghancurkan planet bumi. Untuk membuat rencana cadangan jika ekosistem kita gagal, manusia memutuskan untuk mengubah atmosfer Mars dan membuatnya cocok untuk keberadaan manusia. Proses ini disebut terraforming. Mereka mulai dengan menumbuhkan bentuk kehidupan yang lebih sederhana, seperti lumut, di permukaannya. Lumut ini akan membantu meningkatkan suhu planet dan membuatnya mirip dengan suhu bumi. Untuk menyebarkan lumut di permukaan Mars, kecoa yang direkayasa secara genetika dikirim. Saya harap Anda mencatat ini, Elon Musk. Sekarang tahun 2597. Di suatu tempat di Tokyo, dua penjahat bernama Komachi dan Nanao sedang dikejar oleh polisi. Mereka berlari dengan panik melalui kerumunan, tetapi tertangkap. Ketika polisi mengepung mereka, sebuah kendaraan futuristik melayang di langit dan mendarat di dekatnya. Di dalam kendaraan itu ada Dr. Honda dan asistennya. Mereka ada di sana untuk menjemput kedua penjahat dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Dokter menawarkan mereka untuk menjadi bagian dari misi kolonisasi Mars. Komachi dan Nanao harus pergi ke permukaan Mars dan membasmi semua koloni kecoa, karena mereka tidak lagi diperlukan. Dr. Honda berjanji akan mengampuni kejahatan mereka jika mereka setuju untuk berpartisipasi. Duo tersebut menerima tawaran itu. Pindah ke 2 tahun kemudian, Nanao dan Komachi sekarang telah dilatih dan sedang terbang ke Mars bersama penjahat lainnya seperti mereka di dalam pesawat luar angkasa yang disebut Bugs 2. Nanao selalu meragukan kompetensi mereka karena tim ini terdiri dari preman dan penjahat. Saat dia berbicara dengan Komachi tentang masalah tersebut, Kapten Kapal, Keisuke Dojima, menginformasikan bahwa kapal akan segera mendarat di permukaan Mars. Dia memerintahkan semua orang untuk bersiap mendarat. Setelah mereka akhirnya mendarat di planet tersebut, mereka melihat bahwa Mars tidak lagi merah seperti dulu. Sebaliknya, ia terlihat lebih seperti bumi yang diselimuti lumut hijau. Letnan Mina meluncurkan sebuah perangkat yang mengeluarkan bahan kimia ke udara untuk membunuh kecoa. Kapten kemudian memerintahkan mereka untuk menyebar dalam kelompok 2 orang dan melihat apakah proses pembasmian berhasil. Mereka berencana untuk bertemu dalam 3 jam dan memilih anggota tim mereka. Seorang anggota tim bernama Asuka dipasangkan dengan Yakuza, tetapi dia anehnya bersikeras untuk bersama spesialis komputer kelompok, Ichiro. Kapten menerima permintaan tersebut, tidak ingin terjadi konflik. Drone tim kemudian menemukan kapal lain yang dikirim 10 tahun yang lalu bernama Bugs 1 di dekatnya. Dojima menghubungi dokter dan memberitahunya bahwa mereka siap untuk kontak pertama. Dokter mulai melompat dengan penuh semangat, mengantisipasi hasil dari misi tersebut. Kelompok tersebut kemudian melangkah di permukaan dan mulai mencari kecoa mati. 2 anggota bernama Jen dan Maria bingung melihat tidak ada kecoa di lumut. Saat mereka terus mencari, tiba-tiba, keduanya menemukan 3 makhluk aneh berdiri tepat di depan mereka. Mereka dengan cepat bersembunyi di balik batu karena ketakutan. Mereka tidak diberitahu tentang makhluk besar seperti itu, yang terlihat seperti kecoa antropomorfik seukuran manusia dan memiliki senjata berupa pentungan. Sementara itu, Kimachi dan Nanao, yang juga mencari kecoa mati, menemukan makhluk yang sama. Kimachi terpesona dan mencoba melambaikan tangan ke arah makhluk itu, tetapi dalam hitungan detik, makhluk tersebut menyerang Nanao dan mematahkan lehernya. Makhluk itu kemudian lari dengan cepat, meninggalkan tubuh Nanao yang lemas di tanah. Nanao meninggal di pelukan Kimachi, dan dia menatapnya dengan cemas. Saat itu, tim Jen tiba dan memberitahu Kimachi tentang pertemuan mereka. Makhluk-makhluk tersebut juga telah membunuh Asuka. Mereka buru-buru kembali ke kapal dan memberitahu kapten tentang makhluk tersebut, hanya untuk mengetahui bahwa kapten sudah mengetahuinya sejak awal. Ia diperintahkan untuk tidak memberitahu anggota tim tentang makhluk tersebut oleh dokter. Kapten menjelaskan bahwa kecoa yang dikirim 500 tahun yang lalu berevolusi dengan cepat karena banyaknya radiasi dan sekarang telah berubah menjadi makhluk yang lebih kuat dari manusia. Sekarang, dokter muncul sebagai hologram di depan tim dan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dokter telah mempersiapkan momen ini sejak lama. Ia telah menyiapkan suntikan khusus untuk setiap anggota yang akan memberikan mereka kekuatan super dari beberapa serangga. Obat tersebut akan meningkatkan DNA mereka dengan menggabungkannya dengan DNA serangga. Dengan kekuatan unik tersebut, mereka dapat melawan kecoa yang telah berevolusi. Namun, para anggota tidak ingin melawan kecoa, melainkan mereka ingin membatalkan misi dan segera terbang kembali ke bumi, tetapi segera kapal mereka dikelilingi oleh makhluk tersebut. Seorang anggota tim yang pemberani bernama Gatli menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian kecoa sampai yang lain memulai kembali pesawat. Ia keluar dan menyuntikkan dirinya dengan bahan kimia yang disediakan oleh dokter. Segera setelah ia melakukan itu, mutasi cepat dimulai di dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi hibrida antara manusia dan kumbang tanah. Sekarang Lee dapat mengeluarkan api dari tubuhnya, seperti kumbang. Dengan kekuatan barunya, Lee melawan kecoa yang tampaknya sama kuatnya dengan dirinya. Ia menggunakan kekuatannya yang unik dan menembakkan api dari tangannya. Kekuatan dari api tersebut mendorong makhluk-makhluk itu mundur dan membakarnya, tetapi ketika api itu padam, terlihat bahwa hanya eksoskeleton makhluk itu yang terbakar. Seekor kecoa kemudian berlari ke arahnya dan membunuhnya dalam sekejap. Sementara itu, kecoa lain menempel di pesawat luar angkasa dan memecahkan jendelanya.
Ia memasuki pesawat dan langsung membunuh dua anggota. Kapten dengan cepat menyuntikkan dirinya dengan obat tersebut dan mulai berevolusi. Dendanya dicampur dengan DNA semut peluru, yang memiliki kemampuan untuk membawa benda seberat 100 kali lipat dari berat badannya. Kapten kemudian dengan mudah menghancurkan kecoa tersebut ke lantai dan membunuhnya. Tim bersorak, tetapi kebahagiaan mereka terputus saat mereka melihat segerombolan kecoa mendekati kapal di radar. Menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan mereka semua orang memutuskan untuk lepas landas dan kembali ke bumi. Namun, ketika letnan mencoba menyalakan kapal, mesin mengalami kerusakan dan sistem mati. Tampaknya ada yang sengaja menyabotase kapal tersebut untuk mencegahnya lepas landas. Kapten dengan cepat memikirkan sebuah rencana. Ia ingin tim pergi ke bak 1 dan membawa semua bagian yang diperlukan untuk memperbaiki bak 2 sementara ia melawan kecoa. Semua orang setuju, tetapi Ichiro meminta untuk tinggal bersama kapten dan membantunya sebelum menuju ke kapal lainnya. Komachi pergi melihat mayat Nanao untuk pertama kalinya. Ia memperhatikan adanya benang-benang aneh yang keluar dari mulutnya, tetapi tidak memikirkannya terlalu banyak. Sekarang, tim masuk ke dalam rover Mars, yang harus melewati kerumunan kecoa. Seorang anggota bernama Tezuka menawarkan untuk membantu mereka menghindari makhluk tersebut dan menyuntikkan dirinya dengan obat tersebut. Ia berevolusi menjadi serangga Maclay yang dapat menembakkan proyektil gas dalam bentuk api dengan kecepatan sangat tinggi. Ia menggunakan kekuatannya untuk mendorong rover Mars maju melalui kerumunan kecoa. Sementara itu, kapten bertarung dengan kecoa di dalam kapal dengan segala kekuatannya, tetapi semakin banyak yang terus masuk. Ia dengan cepat menuju ke ruang kontrol dan menghisap oksigen di dalam kapal, sehingga semua kecoa di dalam akan mati karena sesak napas. Rencananya berhasil, dan segera kecoa mulai jatuh tidak sadarkan diri, tetapi kurangnya oksigen juga membahayakan kapten, membuatnya dan Ichiro jatuh ke lantai. Pada saat yang sama, tim di dalam rover melihat sesuatu yang besar mendekati mereka. Ketika mereka melihat dengan jelas, mereka terkejut melihat gelombang besar berisi jutaan kecoa mendekati mereka. Tezuka masih tidak mundur dan menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong kapal maju. Mereka menabrak makhluk-makhluk tersebut dan segera mendarat dengan aman di sisi lain gelombang kecoa. Kelompok tersebut kemudian dengan gembira bergerak maju, tetapi tidak lama kemudian, gelombang lain mendekati mereka. Yang ini bahkan lebih besar dari gelombang pertama, berisi jutaan makhluk. Tezuka tidak dapat menangani mereka bersama-sama, jadi dua anggota tim bernama Maria dan Osaku juga berubah menjadi versi hibrida mereka. Ketiganya berusaha sekuat tenaga untuk melawan semua makhluk tersebut, tetapi rover terbalik dan mendarat dengan keras di tanah. Ketiganya terlempar ke tanah, sementara yang ada di dalam rover tidak sadarkan diri. Rover ternyata dalam mode autopilot dan membawa anggota tim ke kapal tujuan. Tezuka, Maria, dan Osaku berusaha melawan gelombang makhluk tersebut, tetapi akhirnya mereka tewas. Ketika kelompok di dalam rover sadar kembali, mereka sudah berada di bak 1. Tezuka berlari ke dalam sementara dua anggota menjaga pintu masuk. Mina mencoba menjalankan diagnostik kapal, dan mereka segera menyadari bahwa kapal sedang mengirimkan data kepada seseorang di bumi. Saat itu, kelompok tersebut mendengar suara tembakan dan segera bergegas keluar. Kedua penjaga telah terbunuh. Kecoa telah menemukan senjata di bak 1 dan menggunakannya untuk bertarung. Komachi menyuntikkan dirinya dengan obat dan bermutasi menjadi lebah besar. Dengan kekuatan barunya, ia bisa meninju tubuh kecoa dan membunuh mereka dalam sekali pukul. Jen melakukan hal yang sama dan berubah menjadi belalang gurun yang dapat melompat setinggi 90 lantai, sementara Mina berubah menjadi belalang sembah yang dapat mencincang kecoa menjadi potongan-potongan kecil. Tim melawan kecoa dan membunuh mereka dengan cepat. Adegan berubah ke dokter yang menelepon seseorang. Telepon diangkat oleh salah satu kecoa di Mars. Berbeda dengan kecoa lainnya, ia bisa berbicara dalam bahasa Jepang dan berkomunikasi dengan dokter. Dia memperingatkan serangga tersebut untuk tidak mendekati Komachi setelah dia berubah karena serangganya sangat berbahaya. Setelah menutup telepon, kecoa tersebut masuk ke dalam kapal Bugs 2 dan mengedarkan ulang oksigennya. Kemudian, tubuh makhluk tersebut terbelah di tengah dan keluar Asuka yang telah bermutasi dari dalamnya. Tim mengira dia sudah mati, tetapi ternyata dia berpihak pada dokter sejak awal. Kekuatan uniknya setelah disuntik adalah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran kecoa, seperti tawon kecoa Zamrud. Jadi, dia memanipulasi serangga untuk melawan satu sama lain dan selamat. Dia kemudian membunuh kapten dan menuangkan air ke tubuh Ichiro. Ichiro, juga, telah terlibat dalam rencana tersebut sejak awal. Tubuhnya telah berubah menjadi Koromamite Asia, makhluk yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim dan hanya membutuhkan air untuk diaktifkan kembali. Dokter telah menugaskan mereka untuk membawa telur kecoa kembali ke bumi agar pemerintah Jepang dapat membiarkannya dan menggunakannya untuk memperkuat militer mereka. Ini adalah misi utama mereka, dan misi pembasmian kecoa hanya sebagai kedok. Ichiro dan Asuka kemudian lepas landas dengan kapal yang membawa telur di dalamnya. Namun, telur tersebut mulai menetas di tengah perjalanan dan melahirkan dua kecoa yang telah berevolusi. Asuka mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan mereka, tetapi tidak berhasil. Makhluk-makhluk tersebut jauh lebih berkembang dari yang lain, menjadikannya yang paling kuat di antara semua.
Mereka membunuh Asuka dan memanggil sesama mereka untuk meminta bantuan. Kecoa di permukaan mendengar panggilan tersebut dan mengepakkan sayapnya untuk terbang ke kapal. Ketika sekawanan kecoa menempel pada kapal, kapal mulai mengalami kerusakan dan jatuh di sebelah bak 1. Kecoa yang berevolusi keluar dari kapal dan memerintahkan yang lain untuk menyerang Komachi dan kelompoknya. Komachi menyuntikkan dirinya dengan dosis obat lainnya, mempercepat evolusinya. Mereka tidak mengalami banyak kesulitan melawan kecoa biasa, tetapi yang telah berevolusi sulit dikalahkan. Salah satu dari mereka membunuh Mina setelah merobek lengannya. Jen menyuntikkan dirinya dengan dosis obat kedua, sementara Komachi sedang dalam dosis ketiga. Dengan kekuatan yang lebih tinggi, mereka membunuh lebih banyak kecoa dengan cepat. Namun, makhluk-makhluk tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Jen menyuntikkan dirinya lagi dan mengembangkan sepasang sayap. Sekarang kecoa terbang di langit dan bertarung dengannya. Mereka menyerang dalam gelombang dan tidak mati karena jumlahnya yang banyak. Akhirnya Jen menyadari bahwa untuk mengalahkan mereka harus mengalahkan pemimpin yang berevolusi. Dia menyuntikkan dirinya berkali-kali dengan obat tersebut, mempercepat transformasinya dan membuatnya tidak dapat diubah dengan setiap dosis. Setelah itu, dia menendang salah satu pemimpin dan menjatuhkan kepalanya dengan kekuatan yang sangat besar. Namun, sekarang dia telah menggunakan semua kekuatannya dan tidak bisa lagi bertarung. Komachi mencoba melindungi Jen dari pemimpin lainnya, tetapi dengan mudah dikalahkan. Sebelum pemimpin tersebut bisa membunuh mereka, makhluk bercahaya ajaib datang terbang ke arah mereka. Ia menyebarkan debu bercahaya di sekelilingnya saat semua orang melihatnya dengan kagum. Makhluk terbang tersebut adalah Nanao, yang telah berevolusi ke bentuk akhirnya. Komachi terbang menuju Nanao, tetapi sebelum dia bisa sampai, salah satu kecoa menembaknya. Namun, debu yang disebarkan Nanao ternyata adalah bahan peledak kecil yang menyebabkan rangkaian ledakan yang membawa semua kecoa bersamanya. Jen terbang menjauh sebelum ledakan mencapainya dan menyelamatkan Komachi tepat waktu. Namun, Nanao mati dalam ledakan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Komachi bangun dan melihat bahwa Jen telah sepenuhnya berubah menjadi serangga. Jen meminta Komachi untuk kembali ke bumi tampaknya karena ini adalah kehidupan barunya sekarang. Komachi patuh dan menuju ke kapal. Sebelum dia bisa masuk, dia melihat bahwa pemimpinnya masih hidup. Dia meninju kecoa yang lemah itu, tetapi mengampuni hidupnya karena kebaikan hati. Di dalam kapal, dia menemukan Ichiro masih hidup. Ichiro menyelamatkan nyawa Komachi dengan menembak kecoa di belakangnya. Keduanya kemudian akhirnya meluncurkan kapsul pelarian dan terbang ke bumi sementara kecoa-kecoa tersebut mengawasi mereka. Kembali ke bumi, dokter memperhatikan bahwa Ichiro telah meretas sistem mereka dan menyiarkan seluruh kejadian itu ke seluruh dunia. Asisten dokter mulai panik sekarang karena rahasia pemerintah Jepang terungkap ke dunia. Namun, dokter tampak tenang dan mengatakan bahwa dia akan menjual semua data kecoa kepada pemerintah lain di dunia yang bersedia membelinya. Asistennya mengarahkan pistol ke dokter karena ternyata dia adalah mata-mata untuk pemerintah Jepang. Tapi dokter sudah siap menghadapi serangan tersebut, menghindari peluru dengan penghalang pelindung. Dia kemudian membunuh asistennya dengan racun yang dimasukkan ke laboratorium dalam keadaan darurat. Di dalam pesawat luar angkasa, Ichiro bersumpah untuk mengekspos semua orang yang terlibat dalam misi tersebut. Ketika ditanya apa yang ingin dia lakukan saat kembali ke bumi, Komachi menjawab bahwa dia akan membuat makam untuk mengenang semua orang yang meninggal dan kemudian kembali ke Mars lagi. Berlangganan untuk video lainnya seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.